Kita awali top news hari ini dari informasi seputar kasus korupsi dalam negeri. Lagi-lagi, lembaga kementerian menjadi sorotan publik. Kali ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lantaran mengemukanya kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara atau ASN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sejak Senin kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Minerba dan Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di apartemen salah satu petinggi Ditjen Minerba serta rumah satu tersangka di Kota Depok, Jawa Barat pada keesokan harinya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan dari hasil penggeledahan tersebut, pihaknya menemukan dan mengamankan berbagai dokumen yang menerangkan adanya dugaan pencairan fiktif terkait dugaan kasus korupsi manipulasi tunjangan kinerja ASN di Ditjen Minerba. Dokumen terus akan dianalisis dan disita sebagai alat bukti untuk kelengkapan berkas perkara. Pengumpulan alat bukti kegiatan penyelidikan perkara juga masih terus dilakukan. Ya, informasi yang kedua adalah pemburuan buron kasus Adi Sarada. Bareskrim Polri masih memburu buron kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wanarta Keluarga Pecerska. Pihak kepolisian juga turut menyerukan penangkapan bagi siapapun yang melindunginya. Sepanjang penelusuran Polri, pemilik perusahaan asuransi tersebut masih berada di Amerika Serikat. Pengajuan red notice untuk keluarga Pecerska sudah direncanakan sejak November 2022, namun hingga Maret 2023 ini belum juga terlihat batang hidungnya. Muncul isu liar bahwa Pecerska dilindungi oleh sosok berpengaruh. Kepolisian menegaskan akan menangkap siapapun yang bekerja sama melindungi buron tersebut. Kepolisian telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan di perusahaan asuransi Wanarta Life, namun penahanan belum dilakukan. Sementara itu, polisi sudah mengirim berkas perkara Wanarta ke Kejaksaan dan menunggu status kelengkapan atau P21. Dan dari 7 tersangka, 2 tersangka saat ini masih berada di luar negeri, antara lain MA atau Manfred A, Pecerska, dan EL yang diduga merujuk Evalina Larasati. Ya, dan informasi yang ketiga adalah Prabowo bikin militer RI makin sangar. Ya, investasi pertahanan yang dilakukan Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diprediksi akan siap pakai dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Adapun investasi pertahanan ini tak terlepas untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Kepada CNBC Indonesia, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari menjelaskan bahwa kegiatan kontrak pengadaan alutsista di Kemhan RI telah berjalan sesuai waktu yang ditentukan, baik dalam penandatanganan kontrak, proses produksi, maupun penyerahan barang dengan perkembangannya. Untuk pengadaan matra darat, seluruh kontraknya sudah berproses dengan durasi waktu yang akan selesai sekitar 1 hingga 3 tahun ke depan. Sedangkan untuk matra laut akan berproses dan diprediksi selesai sekitar 2 hingga 5 tahun ke depan. Dan pengadaan matra udara, seluruh kontraknya sudah berproses dan akan selesai dengan prediksi kurun waktu sekitar 2 hingga 4 tahun ke depan. Sementara untuk pengadaan peningkatan fasilitas kesehatan TNI, seluruh kontraknya sudah berproses dengan durasi waktu sekitar 1 tahun akan selesai. Ya, sedangkan untuk informasi yang terakhir, Prancis makin ngeri, bentrokan pecah lagi. Situasi Prancis masih mencekam. Bentrokan baru meletus di negeri itu pada Selasa waktu setempat. Unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu orang terus berujung keos antara polisi dan juga pendemo. Dilaporkan 740 ribu orang turun ke jalan, sementara 13 ribu aparat dikerahkan mengepungnya secara nasional. Kemarahan warga atas reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron, salah satunya menaikkan pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun, telah memicu krisis domestik besar di Prancis. Ini merupakan demo ke-10 sejak Januari.
Dilaporkan AFP, di Prancis Timur, polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa pengunjuk rasa berpakaian hitam dengan wajah tertutup menggerebek toko bahan makanan dan menyalakan api saat mendekati Place de la Nation. Polisi mengatakan sedikitnya 27 orang ditangkap di ibu kota sasaran karena melempar batu dan botol. Stasiun tersibuk di Paris, Gare de Lyon, juga tak luput dari kemarahan pendemo. Mereka memblokir perjalanan dengan berjalan di atas rel dan menyalakan suar. Di kota lain, Nantes, pengunjuk rasa juga disebut melemparkan proyektil ke pasukan keamanan yang menembakkan kembali gas air mata. Sebuah bank dibakar dalam kejadian itu.